Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Tim SAR hentikan pencarian 11 penumpang kapal yang diduga tenggelam di perairan Amar, Mimika. Dan Rem pastikan situasi diduga aman. Kelompok bersenjata diminta tidak mengganggu penerbangan. Petani di Merauke gagal panen, harga beras melonjak. Hingga saat ini pencarian 11 korban kapal motor Semangat Baru yang tenggelam di perairan Amar, Kabupaten Mimika belum membuahkan hasil. Sejak hari pertama operasi hingga hari ke-7, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda kehidupan 11 penumpang kapal tersebut. Sesuai dengan SOP Basarnas, pencarian hanya dilakukan hingga hari ke-7. Dan jika tidak juga membuahkan hasil, maka operasi pencarian 11 korban ditutup. Kakan SAR Mimika, George Mercy Randang mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan personel SAR dengan dibantu aparat TNI Polri, namun selama operasi hingga hari ke-7 hasilnya tetap nihil. Kami sampaikan bahwa operasi pencarian terhadap saudara-saudara kita ke-11 orang hingga hari ini, yaitu sudah memasuki hari ke-7, kami akan usulkan ditutup karena dalam pencarian dari hari pertama, yaitu pada hari Rabu, ya kami sudah melakukan pola pencarian, metode pencarian sesuai dengan dari beberapa metode, yaitu menggunakan referensi dari aplikasi SAR Map Prediction, di mana objek yang diperkirakan dia bergeser kami sudah laksanakan, sehingga radius pencarian kita sudah menggunakan pola sesuai metode yang ada. Demikian juga untuk pencarian di tengah maupun di tepi pantai kami sudah melaksanakan secara maksimal dengan menurunkan 1 unit RIB atau Rigid Inflatable Boat, serta menggunakan perahu karet dan pengapelan kepada kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran yang melewati alur pelayaran perairan Amar. Kami telah laksanakan dengan maksimal, dan hingga yang terakhir kami juga pada hari ke-7 ini kita sudah melakukan pola pencarian yang lebih besar lagi, lebih jauh lagi, walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat tidak menentu dan beberapa tantangan juga cuaca ekstrim, sesuai dengan apa yang sudah di-share dari BMKG kepada kapal-kapal yang melintas yang dikendalikan oleh stasiun radio pantai. Tentunya besar harapan kami dengan koordinasi dan kerjasama ini, ada masyarakat ataupun kapal-kapal yang melintas jika menemukan tanda-tanda harap melaporkan kepada unsur SAR gabungan, sehingga informasi ini bisa diteruskan kepada keluarga korban. Kendati operasi pencarian ditutup, tim SAR akan tetap memantau dan melakukan evakuasi jika 11 korban kapal naas tersebut ditemukan. Tim SAR juga menghimbau warga ataupun kapal ikan agar segera melapor bila menemukan korban. Kapal motor Semangat Baru tenggelam di perairan Amar akibat ditelan gelombang. Kapal membawa 18 penumpang dan 30 kubik kayu. 7 orang berhasil menyelamatkan diri sedangkan 11 orang lainnya hilang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR Sorong juga menghentikan pencarian terhadap 4 warga asal Kabupaten Raja Ampat yang dinyatakan hilang. Selama 7 hari, tim SAR menyusuri sekitar Laut Raja Ampat hingga meluas ke perairan GB, Maluku Utara. Namun keempat korban tidak juga ditemukan, termasuk perahu yang mereka gunakan. Keempat warga ini 29 Juni lalu menggunakan perahu cepat dari Waisai Raja Ampat menuju Pulau Ayau. Namun kapal mereka tidak juga sampai di tujuan. Akhirnya tim SAR menerjunkan anggota untuk melakukan pencarian. Namun karena cuaca buruk, tim SAR mengalami kesulitan dan hingga hari ke-7 sesuai SOP, tim SAR menghentikan pencarian. Itu operasi SAR kami sudah nyatakan ditutup. Berdasarkan hasil pemantauan, briefing, setelah kita melakukan operasi pencarian selama 4 hari, ditambah dengan pemantauan selama 3 hari, jadi kurang lebih sekitar 7 hari sesuai dengan SOP, itu hasilnya masih nihil dan tidak ada tanda-tanda ditemukannya korban. Maka hari itu juga di hari Minggu kita operasi SAR kita nyatakan selesai dan kita tutup. Itu berdasarkan hasil debriefing kami dengan
potensi yang terlibat maupun dari pihak keluarga korban. Jadi kita dinyatakan hilang. Berarti itu kemarin pencariannya sampai di mana, Pak? Jadi pencarian itu kita malahan sampai di Pulau GB. Kita sudah melewati dengan batas wilayah kerja kami karena kita asumsi bahwa kemungkinan bisa jadi korbannya sampai ke sana karena di sana tidak ada signal. Jadi semua pulau yang ada itu tersebar, kami sisir semua, kita singgahi untuk lakukan pengecekan dan sampai di hari Minggu kemarin itu hasilnya nihil. Jadi memang korban tidak ditemukan, dinyatakan hilang. Berarti tanda-tanda juga tidak ada ya, Pak? Tidak ada tanda-tanda yang ditemukan. Yang jerigen kemarin tuh Pak, itu aja yang kalau jerigen itu kita belum bisa menyatakan bahwa itu A1 itu milik si korban karena kan banyak model jerigen seperti kayak gituan. Kalau seandainya ada by name di situ mungkin bisa kita tahu oh itu betul, tapi ini kan tidak ada kayak gitu. Untuk cuaca sendiri Pak, waktu pencarian terakhir kemarin seperti Ya, apa? jadi Bisa memang dijelaskan? cuaca ya seperti yang kita rasakan sekarang, anomali cuaca khususnya di daerah Papua Barat ini memang tidak bisa diprediksi. Kadang tiba-tiba hujan, kadang biasa tiba-tiba tenang, kadang biasa cerah. Jadi itulah yang kita alami dan itu salah satu faktor juga yang menghambat kami melakukan operasi pencarian. Karena dengan adanya hujan badai itu akan mengganggu pemantauan kami, visibility kami dalam melakukan pencarian. Agar kejadian ini tidak terulang, tim SAR meminta warga atau nelayan yang hendak melaut agar meminta informasi terlebih dahulu dari BMKG agar pelayaran mereka selamat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Untuk memastikan situasi keamanan di Kabupaten Duga, Komandan Korem 172 PWY Brigjen Juwinta Omboh Sembiring turun langsung ke wilayah yang masuk kategori rawan tersebut. Danrem bertemu langsung dengan Bupati Duga, tokoh agama, adat, dan tokoh masyarakat. Danrem mengajak kelompok kriminal bersenjata agar tidak mengganggu operasional bandara, sebab bandara merupakan objek yang sangat vital dalam menunjang perekonomian, kesehatan, dan pembangunan. Jadi pelibatan tokoh-tokoh untuk menyampaikan kepada saudara kita agar tidak mengganggu bandara ini penting. Selain itu juga tentunya Disub, TNI, Polri, masyarakat yang di sekitar bandara turut membantu nanti terciptanya keamanan di bandara ini. Pak Bupati sudah banyak melakukan untuk masyarakat Duga, termasuk nanti kegiatan-kegiatan bandara akan ditingkatkan, pembangunan pos, bangun pagar, tadi dan Lanut, Airnav dari Timika juga ikut dan menyampaikan juga tadi tambahan untuk mengadakan radio ground to air, komunikasi pesawat. Ini akan dilengkapi sehingga kita harapkan optimalisasi pengamanan maupun pelayanan di Bandara Kenyam akan lebih baik sambil menunggu nanti jika pemerintah pusat sudah membangun bandara yang besar di Kenyam karena tanah sudah siap, prosedur sudah disiapkan, ya paling tidak 3 tahun lagi bandara yang milik Departemen Perhubungan ini sudah ada. Karena saat memang ini bandara memang punya misionaris yang dikelola oleh Pemda. Banyak faktor sosial yang di sekitar bandara tidak bisa yang menghambat untuk mengoptimalkan pengamanan maupun pelayanan di bandara ini. Brigjen Sembiring menambahkan pengamanan bandara akan ditingkatkan dengan membangun sejumlah pos jaga, pembuatan pagar, serta melengkapi sistem komunikasi di bandara. Kabupaten Duga adalah kabupaten yang rawan teror KKB bersama 5 kabupaten lain di Pegunungan Tengah Papua. Kelompok kriminal bersenjata kerap kali beraksi dan meneror penerbangan, bahkan menembaki sejumlah pos TNI Polri. Hendra melaporkan dari Duga, Papua. Tahun ini petani di beberapa sentra pertanian Merauke seperti di Kurik, Tanah Miring, dan Jagebob harus menerima kenyataan pahit. Sawah yang mereka tanami padi mengalami gagal panen. Walaupun tidak parah, namun gagal panen ini sangat berdampak terhadap harga beras di pasaran. Ratna, pedagang beras di Jalan Sultan Sahrir, Merauke, membenarkan bahwa harga beras saat ini mulai merangkak naik walaupun kenaikannya belum terlalu tinggi. Ia mencontohkan beras Inpari yang biasa dijual Rp9.000 per kilogram kini naik menjadi Rp9.500 per kilogram. Biasa kan harga 8,5, sekarang sudah rata-rata 9.000 dan Oh, berarti naik 500 ya. Itu kapan mulainya naik itu, Bu?
Ya, Kapan mulai naiknya itu? Ada kenaikan seperti itu? bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini ya? Iya, Itu jenis beras apa saja Bu yang naik seperti itu? yang gaduh. Gado, seperti jenisnya apa Bu? Impari kah? Impari 42, Heeh. 32. 32. Kalau Impari tadinya berapa? Ya, Tadinya berapa harga Impari? paling 8,5. 8,5 ya. Dari situ 8,5. Sekarang 9.000 ya. Iya. Itu kenapa Bu bisa naik itu? Yang Ibu tahu? Kayaknya gagal panen. Gagal panen ya. Ibu kira-kira kalau untuk ke depan masih naik tidak nanti itu harganya tuh? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Di seorang lokasi bilang nanti ke depannya dilihat. Oh gitu. Pedagang memperkirakan harga beras secara perlahan masih akan terus naik. Gagal panen yang dialami sejumlah petani tersebut disebabkan karena tingginya curah hujan akhir-akhir ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Peternakan Merauke terus mengawasi ketat hewan sapi yang dikurbankan dalam perayaan Idul Adha 1443 Hijriah. Kadis Peternakan Merauke Marta Bayu mengatakan seluruh sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan atau RPH maupun di tempat tertentu akan diperiksa kesehatannya secara detail. Ya, baik dalam rangka Hari Raya Kurban tahun ini, kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, kami memberikan pelayanan untuk pemotongan hewan ternak. Di mana tahap-tahapannya yang pertama dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dari ternaknya dan juga daging kurban yang nanti akan diserahkan kembali ke pengkurban. Dan juga pelayanan yang ketiga yaitu penyembelihan hewan. Bu, berapa tenaga yang dikerahkan Bu untuk pemotongan pada hari ini? Jadi untuk tenaga yang kami kerahkan dalam pelayanan kami ini sebanyak 138 orang, di mana untuk kami sendiri dari karyawan-karyawati kami kurang lebih sebanyak 99. Kami juga melibatkan dari Politeknik Yasanto Merauke, dari Politeknik sebanyak 25. Sedangkan kami menggunakan tenaga jagal yaitu kurang lebih sebanyak 14 orang. Penyakit kuku mulut sapi saat ini tengah merebak di sejumlah wilayah di Indonesia. Kementerian Kesehatan memastikan penyakit kuku dan mulut ini disebabkan oleh virus, namun sejauh ini tidak menular kepada manusia. Penyakit ini hanya menyerang dan menular di antara sapi, babi, kambing, dan hewan ternak lain. Kendati demikian, pemerintah tetap mengawasi ketat seluruh ternak dengan melakukan pencegahan serta vaksinasi jika ada hewan yang terpapar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan berkuku dua semakin meluas di beberapa daerah di Indonesia. Namun di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, masih bisa dikatakan aman karena penyakit ini belum merebak. Kendati demikian, Pemprov Papua sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan larangan mendatangkan ternak dari luar Papua. Dokumennya tidak lengkap. Kemudian memang sesuai edaran dari provinsi itu kan untuk tahun ini akibat dari dampak daripada kebijakan pusat ya terkait adanya wabah PMK. Jadi pemerintah Provinsi Papua itu mengeluarkan kebijakan hanya 4 daerah yang diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan adalah Merauke, Kerom, Manokwari, dan Sorong. Itu saja. Nah, kita ngikutin kebijakan provinsi karena kita tahu bahwa masalah lalu lintas itu kan kebijakan provinsi. Apalagi terkait penyakit ya, kita nggak mau berisiko. Jangan sampai kita mengizinkan masuk, kemudian terjadi hal-hal yang tidak terjadi PMK di sini karena penyakit mulut dan kuku itu bisa menular ke babi ya. Kita punya masyarakat banyak yang pelihara babi, kita punya masyarakat lokal, kita harus lindungi, jangan sampai kena. Selain sapi ternak, Dinas Peternakan juga mengawasi ketat peredaran daging potong dengan rutin memeriksa sampel daging. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seluruh ASN di Pemkab Merauke Selasa pagi berkumpul di auditorium kantor Bupati. Mereka sengaja diundang Bupati Romanus Baraka untuk menyambut provinsi baru, Provinsi Papua Selatan. Bupati memberikan semangat kepada ASN agar tetap semangat dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Bupati juga menekankan agar para bawahannya ini disiplin bekerja dan ia akan memperketat absensi pegawai.
Pertemuan hari ini saya memberi spirit aja kepada pegawai tentang disiplin, juga informasi tentang perkembangan penyelenggaraan Provinsi Papua Selatan yang segera akan dilakukan. Gimana persiapannya sampai dengan datang timing untuk diselenggarakan pemerintahan Provinsi Papua Selatan, misalnya masuknya caretaker, lalu berapa kelembagaan atau OPD, gitu. Itu saya kasih spirit aja untuk pegawai, karena saya lihat semangatnya menurun gitu. Ada penegasan disiplin tadi Pak? Apa namanya? Penegasan disiplin. Ya kita akan coba atur sesuai regulasi yang berlaku kan. Satu, misalnya absensi diperketat. Kedua, jam apelnya saya kasih mundur jadi jam 8. Ketiga, saya suruh mereka coba susun strategi gimana caranya untuk pegawai semangat kembali. Yang ketiga, coba diidentifikasi faktor apa saja yang membuat pegawai tidak semangat. Kan mereka ini punya masa depan, mereka harus bisa kerja maksimal. Gitu. Khusus untuk pegawai OAP Pak? Ya untuk pegawai OAP nanti ada pertemuan khusus dengan anak-anak Malin ya. Saya coba juga memberikan spirit sebagai seorang kakak, sebagai pimpinan saya memberi spirit. Pemerintahan baru Provinsi Papua Selatan akan mulai bekerja bila Presiden sudah menunjuk caretaker atau penjabat setingkat gubernur. Provinsi Papua Selatan merupakan satu dari 3 provinsi yang baru dimekarkan di tanah Papua dan Merauke ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah kembali mensyaratkan pelaku perjalanan udara harus lengkap menerima vaksinasi ketiga atau booster sebelum bepergian dengan pesawat udara. Tim Satgas COVID-19 Merauke kembali membuka pos vaksinasi di Bandara Mopah, Merauke. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita, pos vaksin dibuka kembali untuk menjaga agar COVID-19 tidak lagi merebak. Calon penumpang pesawat diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, terkait dengan booster itu, kan kita juga cakupan booster di Kabupaten Merauke ini kan juga belum terlalu banyak atau belum terlalu tinggi ya, masih sekitar 16% sampai 20%, sehingga teman-teman dari KKP dan juga sesuai dari petunjuk dari pusat itu akan membuka pos vaksinasi di bandara. Jadi mereka akan lakukan booster untuk pelaku perjalanan yang belum booster. Jadi setelah dia di booster, datanya terini bisa banget. Jadi antisipasinya begitu. Kalau di Merauke sudah kapan dimulai, Dok? Mereka sudah minta, kemarin kita sudah berikan vaksinnya. Apakah hari ini atau besok mereka sudah memulai vaksinasi di bandara? Nanti kita lihat. Saat ini capaian vaksinasi booster di Merauke baru mencapai 20%. Angka ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan sebanyak 100.000 orang. Naiknya angka positif COVID-19 di beberapa daerah menandakan pandemi belum berakhir dan varian baru diperkirakan masih akan muncul. Kendati sejauh ini tidak menyebabkan angka kematian yang tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 6 atlet muda angkat besi asal Manokwari meraih prestasi membanggakan dengan menjuarai kejuaraan angkat besi junior di Bali pada 8 Juli lalu. Mereka berhasil menyabet 12 emas, 3 perunggu dan 3 perak. Yang mengejutkan, seluruh atlet muda tersebut masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan seluruhnya anak-anak asli Manokwari. Ke-6 atlet tersebut masing-masing menerima uang 15 juta rupiah untuk peraih medali emas dan 10 juta rupiah untuk perunggu, serta 7,5 juta rupiah untuk peraih perak. Terima kasih buat Bapak Gubernur yang sudah memberikan bonus kepada kami. Ini juga menjadi motivasi supaya kami tetap semangat. Terima kasih untuk Bapak Gubernur yang sudah memberikan bonus kepada kami. Kami sangat bersyukur sekali karena Bapak Gubernur sudah memberikan bonus kepada kami. Biar kita lebih semangat lagi. Mengucapkan banyak terima kasih kepada dukungan yang diberikan oleh Pak Gubernur Papua Barat dan juga Bupati untuk mendukung kami tim pembersih Papua Barat dalam melakukan pembinaan kepada adik-adik atlet yang pada saat ini telah mendapat prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan biarlah apa yang diberikan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati bagi adik-adik yang ada ini dapat menjadi suatu motivasi bagi mereka, menjadi satu batu loncatan bagi mereka untuk terus
meningkatkan mereka punya prestasi dan juga berkarya sebagai anak-anak bangsa yang luar biasa yang tetap membawa nama baik Provinsi Papua Barat dan juga bangsa dan negara ke depan. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, meminta Dinas Pemuda dan Olahraga terus melakukan pembinaan atlet sejak dini agar bisa berprestasi di tingkat nasional. Berarti ada yang salah urus. Berarti Bapak Ibu Dorang ini salah urus. Saya katakan begitu. Poinnya ini. Jangan terdadak mengatakan saya ini saya yang tahu masalah. Berada. Itu berarti malu kita. Kita tidak punya kontribusi. Hambur-hambur uang, ya. Makanya Pak Kapolda saya tegur keras. Bikin kejurda, asal-asal. Saya bilang stop, Bapak stop. Jangan bikin barang itu lagi. Hanya mengejar target untuk kejurnas. Gampang barang ini. Coba suatu saat ya, kalau tidak percaya sama saya, kita balik, bikin kejuaraan di sini, hadirkan daerah-daerah. Dorang tidak akan datang, dorang tidak punya biaya. Kita orang ini yang selalu bikin diri inti ini, karena uang itu datang dengan sendirinya. Telah mencari, tutup mata, buka mata, baru datang. Paulus juga meminta KONI Papua Barat tidak lagi menggunakan atlet dari luar karena Papua Barat memiliki gudang atlet namun tidak dibina dan dikelola sejak dini. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.